Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas ini terkait dengan masalah fikih waris ya. Jadi memang kalau secara keseluruhan ilmu fikih waris ini termasuk ilmu yang agak jarang sih dibahas ya, karena boleh jadi beberapa faktor. Yang pertama karena lokasi atau posisi ilmu waris itu kan adanya di bagian akhir. Kalau ibaratnya babnya fikih itu ada 20 bab gitu, dia ada di bab-bab terakhir, udah bab 18, 19 gitu. Di kebanyakan kitab fikih itu dia posisinya di bagian akhir. Nah, sementara kita kan kalau bicara fikih kan pasti dari awal kan, dari mulai toharoh dulu, sholat, puasa, zakat gitu-gitu kan. Nah, jarang tuh yang sampai ke level masuk ke ilmu waris. Jadi kalau jarang dibahas, jarang di apa ya, jarang diupas gitu ya, itu ya wajar lah karena emang jarang. Nah, yang kedua juga ilmu waris ini kita katakanlah memang kebanyakannya tidak masuk dalam apa istilahnya ranah hukum ya di Indonesia itu. Artinya kita sebagai negeri muslim mayoritas terbesar di dunia, kalau bicara jumlah kan kita mayoritas ya, tapi kalau secara hukum positif di kita ini tidak ada hukumnya, tidak ada undang-undangnya. Mesir tuh punya, kemudian Pakistan juga punya, Malaysia, negara-negara Islam tuh pada punya undang-undang gitu. Nah, kita tuh nggak punya undang-undang, nggak ada undang-undang waris di Indonesia, cuman ada ya instruksi presiden yang disebut dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam, dan itu bukan undang-undang, itu bisa-bisanya Presiden Soeharto aja waktu itu nyuruh-nyuruh ini bikin begini ya gitu ya, tapi itu tidak punya kekuatan hukum yang tetap dalam arti yang mantap gitu ya, karena levelnya cuman ya instruksi presiden doang. Itu pun kalau mau dibedah lebih lanjut juga belum mencakup semua bidang waris ya, maksudnya misalnya di situ nggak ada siapa saja ahli waris gitu kan, nggak disebutin. Terus siapa menghijab siapa juga nggak ada. Bagian-bagian ahli waris tuh dapat berapa, kalau ini ada dia tidak ada tuh dapat berapa, nggak sama sekali nggak kesebut, nggak ada di kompilasi hukum Islam itu. Jadi ya itu kompilasi hukum Islam seadanya sih, seketemu-ketemunya aja gitu. Esensinya malah belum ada di situ. Jadi kalau kita ngomongin undang-undang waris di Indonesia, itu adalah salah satu PR besar kita untuk bisa nantinya ke depan kita bisa punya undang-undangnya. Kalau zakat kan ada, kemudian wakaf juga ada. Tapi kalau waris itu nggak ada. Kita punya pengadilannya. Pengadilan agama kan tersebar di seluruh Indonesia. Ada 466 pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tapi kalau ada orang bersengketa waris kan emang alokasinya di pengadilan agama kan, kayak orang nikah talak rujuk waris hibah itu kan di pengadilan agama, resminya di pengadilan agama, tapi di pengadilan agama itu belum ada undang-undangnya. Jadi hakimnya mau mutusin juga bingung pakai apa gitu, pakai KHI. KHI-nya nggak lengkap, masalahnya itu. Dan kemudian di beberapa pasalnya juga di KHI itu ada problem besar ya. Ada yang salah-salah lah gitu, maksudnya nggak sesuai dengan hukum Islam aslinya. Kalau kita belajar ilmu waris terus belajar KHI, kita akan menemukan paling tidak ada 3-4 poin yang itu malah bertentangan sebenarnya. Itu kan warisan dari Belanda kemudian ke bawah-bawah. Gara-garanya sarjana hukum di Indonesia itu pada nggak belajar waris, jadi dia masukin aja yang dari BW itu, dari Burgerlijk apa itu namanya, yang dari Belanda itulah pokoknya, masuk ke KHI kita. Kan udah dia sedikit terkontaminasi pula gitu kan. Udah gitu levelnya juga rendah banget. Levelnya cuma instruksi presiden. Presidennya aja udah meninggal, udah ganti. Udah ganti presiden berkali-kali. Itu kan zaman Soeharto. Ya, Soeharto udah nggak ada, diganti Habibie nggak ada, diganti Gus Dur nggak ada, ganti Megawati ganti SBY. Ini udah ganti presiden udah berkali-kali, instruksinya masih pakai aja sampai gini hari gitu ya. Jadi kalau kita umat Islam di Indonesia itu rada kurang nyambung sama hukum waris ya wajar lah. Pertama, jarang dipelajari. Yang kedua, dalam hukum positif kita pun juga tidak ada. Padahal sih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kewajiban, kewajibannya sih jelas pasti di dalam Al-Qur'an itu kan ada. Tadi surat yang dibaca tuh ayatnya, ayat 11 ya. Itu kalau kita terusin ayat 12, 13 dan 14, di 14 itu kan ancamannya jelas banget. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Itu ayat 14-nya, coba dicek dah. Siapa saja yang menentang
hukum waris ya, diawali dengan wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang hudud ketentuannya yaitu hukum waris. Karena kan itu ayat 14 ya, 11, 12, 13 tuh ngomongin panjang lebar tentang waris. Jadi Allah mengunci di bagian akhir itu dengan ancaman. Siapa yang menentang hukum waris itu yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka ya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, abadi di dalam neraka. Jadi ini dosanya bukan cuma dosa biasa, juga bukan dosa besar, tapi dosanya selevel dengan kayak orang kafir, kayak orang murtad gitu. Ya kan? Orang kalau matinya dalam keadaan kafir, kan dia masuk neraka dan abadi. Ya kan? Firaun, Namrus dan sebagainya itu kan kafir tuh, masuk neraka dan dia nggak keluar-keluar lagi. Nah, ini ada orang Islam mati kok masuk nerakanya nggak keluar-keluar lagi. Emang jarang-jarang sih ya, tapi ada. Salah satunya yaitu yang menentang hukum waris. Ibarat kata nih, kalau emang Firaun bisa ngomong, Firaun kan bilang, mendingan gue ketahuan kafir, ketahuan gak usah pakai ke sorga. Nah lu Islam juga, sholat juga, puasa, haji dan sebagainya, ya masuk nerakanya nggak keluar-keluar. Bedanya apa kita sama ente gitu kan? Itu dicengin kayak gitu sama Firaun kan, ya kita nangis bombay Pak gitu. Dan itu ancaman bukan ancaman istilahnya nakut-nakutin doang, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an lo ngomong kayak gitu. Nah, cuman nggak tahu gimana kita apa kagak paham artinya atau emang jarang-jarang dibaca atau gimana, santai aja kita ngelawan-ngelawan hukum waris Islam gitu ya. Tapi saya sih husnuzonnya gini, sebenarnya umat Islam Indonesia itu kan rata-rata bertakwa lah ya, beriman gitu. Secara umum mau menjalankan, cuman kan masalahnya nggak tahu itu loh, masalahnya itu karena nggak tahu. Ya kalau ada yang sok tahu ya itu bonus lah ya. Tapi kebanyakannya sih kalau menurut saya seandainya tahu cara aturan main pembagian waris itu insya Allah pasti mau gitu. Husnuzonnya begitu. Kalau ada yang nggak mau tuh bukan apa karena dia nggak tahu aja, belum tahu jadinya ngatur-ngatur gitu kan. Udah kagak tahu ngatur pula, salah pula gitu kan. Ntar agak lama di nerakanya nggak keluar-keluar baru nyahok gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting juga nih buat kita untuk belajar ilmu waris, paling tidak prinsip-prinsip dasarnya. Apa sih prinsip dasar dari ilmu waris itu? Jadi gini, satu nih yang paling pokok ya, yang paling mendasar dalam hukum waris itu adalah kewarisan antara suami dan istri. Ini yang kalau menurut saya paling parah di Indonesia dan paling susah dijalaninnya, karena memang secara filosofi dasar falsafah bangsa kita, dengan falsafah bangsa Arab itu dari awal udah beda. Dan ini kalau menurut saya PR besar. Jadi gini ya, kalau di Quran, tadi kan yang dibaca ayatnya ayat 11. Kalau kita terusin ayat 12-nya itu hukum kewarisan antara suami dan istri. Jadi intinya kalau di Quran sih disebutin bahwa kalau suami meninggal, istri itu adalah ahli waris dari suami. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang meninggal ya suaminya ahli waris dari istri, gitu kan? Berapa dapat berapa tuh dijelasin di ayat itu. Tapi intinya gitu, saling mewarisi antara suami dan istri. Nah, problematika terbesar di kita, falsafah bangsa kita tuh nggak begitu. Jadi dalam pandangan orang Indonesia gitu ya, orang tuh kalau kawin ya, setelah perkawinan itu maka harta tuh jadi melebur milik berdua. Itu yang jadi masalah. Gimana jadi masalah? Ya karena jadi nggak bisa pembagian waris antara suami dan istri. Orang hartanya bareng-bareng, harta bersama. Paling-paling yang dikatakan harta suami itu adalah yang sebelum dia nikah gitu kan. Harta istri adalah yang sebelum dia nikah. Kalau suami istri sudah nikah, sejak pernikahan itu untuk seterusnya itu harta jadi milik bersama. Itu falsafah bangsa gitu. Kebetulan kok orang Barat, Belanda, kafir itu juga ternyata agak sama tuh pendekatannya. Saya juga nggak tahu siapa mempengaruhi siapa ya. Apa memang gara-gara Belanda, jadi kita ke bawah-bawah gaya hidup Belanda yang menyamakan antara, bukan menyamakan, menyatukan atau melebur harta suami istri gitu ya. Yang jelas sih kalau di KUH Perdata emang begitu, di KUH Perdata. Dan kita tahu sendiri KUH Perdata kita kan memang dari Belanda, plek apa adanya dari BW, dari hukum Belanda yang burgerlijk, apa sih namanya, saya kagak apal-apal gitu ya, ngapalin dari dulu nggak apal-apal. BW lah singkatannya itu memang begitu. Jadi kalau orang laki orang perempuan kawin, begitu mereka nikah jadi harta bersama gitu. Apa yang didapat setelah pernikahan itu beda falsafahnya dengan falsafah bangsa Arab gitu. Kenapa? Kalau bangsa Arab zaman dulu ya, sebelum ayatnya turun, laki-laki dan perempuan mau sebelum nikah, mau sudah nikah, mau selama perjalanan hidup,
harta suami, harta suami. Nggak ada urusannya dengan harta istri. Nggak langsung ngelebur gitu, nggak. Harta istri juga begitu. Ya harta istri nggak ngelebur gitu kan. Makanya ketika ayat Quran turun kepada bangsa Arab gitu kan, meluruskan hal-hal yang nggak benar gitu, yang bengkok. Dan urusan itu nggak pernah diotak-atik tuh. Kenapa? Karena emang udah benar sesuai dengan Quran. Maksudnya di Quran tidak pernah dibilang ayat bunyinya begini. Wahai orang-orang yang beriman, hartamu adalah hartamu, harta istrimu adalah harta istrimu. Kalaupun kalian berdua menikah, maka harta masing-masing ya. Nggak ada ayat bunyinya kayak gitu. Kenapa? Karena orang Arab udah begitu, udah pisah hartanya dari awal, gitu kan? Kita, nah masalah gitu loh. Ujuk-ujuk ayatnya bilang kalau suami meninggal, istri dapat harta suami. Nah, sebagai ahli waris dapatnya 1/8 atau 1/4. Kalau istri meninggal, suami dapat hartanya istri setengah atau 1/4. Udah langsung begitu aja gedubrak. Nah, gimana kita mau ngejalanin orang hartanya nyambung, nyampur jadi satu? Apanya yang mau dibagi waris gitu kan? Ya, nggak bisa jalan kan kalau kayak gitu. Jadi dari awal hukum Qur'annya nggak bisa berlaku di Indonesia. Maksudnya kita membaginya gimana? Suami meninggal nggak pernah dibagi waris, Pak. Dan itu fakta ya, fakta di tengah kita. Coba diperhatikan. Bapak kita nih, orang tua kita dulu meninggal. Bapak meninggal duluan misalnya. Emang dibagi waris? Enggak kan? Kalaupun kita bagi waris, nunggu ibu kita meninggal. Gitu. Setelah dua-duanya meninggal, baru bagi waris. Padahal kalau Quran nggak begitu. Enggak, ada yang meninggal bagi waris. Bapak meninggal, bagi waris. Ibu meninggal, bagi waris lagi. 2 kali bagi waris itu. Ya kan? Karena kita punya orang tua kan 2, nggak cuma 1. Ya kan? Nah, siapa yang meninggal dari orang tua kita, bapak kita meninggal, dia kan ada hartanya. Kita bagi waris harusnya. Cuman nggak bisa dibagi waris. Kenapa? Orang hartanya sama harta emak kita jadi satu, gimana? Ya kan? Ini misalnya nih, bapak kita meninggal, emak masih ada. Ada gitu yang berani di antara anak-anak bilang, mak, pembagian waris dari harta bapak gimana? Nggak ada yang berani begitu. Karena takut tersinggung emak. Waduh, emak masih hidup, udah minta-minta bagi waris aja gitu. Emaknya emang tersinggung, beneran. Lu tuh ya, emak masih hidup udah minta dibagi bentar, emak tinggal di mana? Gitu. Kan itu masalahnya kan. Emak kita masih ada, kalau beliau cuma dapat 1/8 terus tinggal di mana kita gitu kan. Jadi yang salah siapa? Yang salah Quran. Quran disalah-salahin gitu. Falsafah bangsa kita tuh kayak gitu itu dari awal bertentangan dengan Quran gitu kan. Sehingga agak susah bangsa kita tuh mau menjalankan Quran karena falsafahnya tuh 180 derajat bertolak belakang gitu. Dan sayangnya tuh nggak pernah dibenerin, nggak pernah diluruskan gitu. Ya posisinya udah begitu aja, udah intinya sih kita nggak ngejalanin bagi waris aja. Dan itu termasuk menentang juga gitu ya. Ditungguin deh tuh emaknya sampai kapan meninggal, kagak meninggal juga. Emaknya banyak didoain mulu sih sama anak-anaknya. Ya Bu, semoga panjang umur, sehat gitu kan. Ya emaknya sehat, kagak mati-mati juga. Udah umur 90 tahun baru mati, nggak bagi-bagi waris anaknya pada mati duluan gitu. Nah, itu yang paling vital banget kalau menurut saya dalam hukum waris itu adalah hukum kewarisan antara suami dan istri. Itu yang selalu dilanggar lagi oleh umat Islam di Indonesia. Dan itu nggak bisa diselesaikan kecuali sejak masih hidup suami istrinya udah ngaji, nih udah kayak kita nih udah belajar yang benar dan sudah paham, oh ternyata harta suami adalah harta suami ya, dan tidak otomatis tiba-tiba jadi punya istri gitu, enggak. Begitu juga harta istri, mau sebelum nikah sesudah nikah, ya itu harta istri, gitu kan. Tidak ujuk-ujuk jadi milik suami. Tapi siapa di antara kita yang cara mengatur harta antara suami istri kayak gitu nggak ada di Indonesia. Dalam nasihat-nasihat perkawinan juga nggak keluar tuh kayak kata-kata kayak gitu. Biasa kan ada walimah, terus ada Ustadz, tolong dong ceramah nasihat perkawinan, paling juga dibilang yang akur, yang rukun, jangan mendua, setia gitu-gitu kan. Tapi bagaimana pembagian harta antara suami dan istri? Emang jelas? Enggak jelas. Maksudnya enggak jelas tuh ya ujuk-ujuk tiba-tiba nanti kalau ada yang meninggal harta bagi 2 gitu. Itu yang saya bilang enggak jelas gitu. Tiba-tiba jadi gono gini. Nah, itu yang enggak jelas. Ya dalam Islam tidak dikenal yang namanya suami meninggal terus separuh harta dari suami itu jadi milik istri, separuhnya lagi punya suami, dibagi 2 dulu. Nah, itu hukum Barat, hukum Belanda, dikopas masuk dalam KHI di kita. Ya itu makanya KHI jadi masalah tuh di situ gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan syariat Islam.
Ya, di akhirnya orang Indonesia tuh gitu dah. Kalau yang dia kira-kira cocok hukum Islam dipakai, kalau yang dia nggak cocok kan dibuang, gitu kan. Saya cuma khawatirnya gini doang, nanti di akhirat itu masuk dalam kategori orang yang menentang hukum waris Islam, gitu. Wa may yata'adda hududallah, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dimasukkan ke dalam neraka dan nggak keluar-keluar lagi. Saya khawatirnya cuma itu doang. Dan jadi kalau menurut saya problem terbesar dalam pembagian waris itu bukan anak perempuan, anak laki 2:1, bukan itu. Tapi hukum kewarisan antara suami dan istri. Itu yang selalu jadi perkara dan nggak selesai-selesai dari dulu. Dan itu nggak bisa diselesaikan ketika orangnya sudah meninggal. Hanya bisa diselesaikan ketika masih hidup dan sebelum ada yang mati. Maksudnya sekarang ini sebelum ada yang meninggal. Jadi gini, ini suami ini istri ya, nggak apa-apa sih kalau memang mereka mau ikhlas-ikhlasan, boleh ya. Jadi gini, istriku, ini harta nih yang kita kumpulin bareng-bareng, rumah yang kita beli patungan atau minimal ya kita tenggalin selama ini ya, kita bikin kesepakatan gini ya istriku, jadi ini kita memilikinya saja langsung secara bersama dengan saham 50%, 50%. Jadi suami itu punya hak dari rumah ini 50% dan istri 50%. Gimana istriku? Sepakat nggak? Gitu kan? Kata istrinya, atur aja deh bang, saya ikut aja gitu misalnya. Oke ya? Oke. Nah, kalau selagi hidupnya suami istri udah deal kayak gitu, ya namanya juga suami istri kan, nggak perlu dah tuh datang berapa persen dari suami, berapa persen dari istri. Pokoknya kalau mereka sepakat deal 50-50, oke, deal. Jadi nanti kalau misalnya suami meninggal, sebelum dibagi waris, bagi dua dulu itu udah benar banget sesuai dengan Islam banget, syariah banget. Kenapa? Karena kedua belah pihak sudah sepakat 50-50 dari awal. Ya kan? Atau suaminya hidup, istrinya meninggal, ya udah yang dibagi waris yang 50% milik istri saja. Kalau itu sudah disepakati sejak masih hidup, ya kan? Nggak peduli dari mana sumbernya, siapa yang banyakkan, siapa yang dikit, tapi kedua belah pihak sudah sepakat, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu justru yang sekarang ini kita lakukan. Kita tidak pernah menyepakati hal itu sebelumnya. Ya, saya kasih contoh sederhana nih, sebuah contoh kasus aja ya, yang terjadi pada kakek dan nenek saya. Jadi kakek saya, nenek saya ini orang Betawi dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Nenek saya yang rumahnya asli di sini, kampung saya nih, Pedurenan, Kuningan, Setiabudi. Nah kalau kakek saya Betawi juga, cuman dari sonoan dikit, dari daerah Klender, Buaran, Cakung, ya. Ya masih zaman Belanda itu ya kan. Ceritanya nih kakek saya waktu masih muda nih, masih perjaka, dia ngaji ke daerah sini. Jadi dapatlah anak perawan dari gurunya, dari kiainya gitu, anak perawannya. Dipungut mantu dah gitu istilahnya kan. Ya tinggal di rumahnya, ya di rumahnya gurunya, di rumah Pondok Mertua Indah gitu yang kemudian tuh jadi milik nenek saya kan gitu. Setelah kemudian berkeluarga gitu ya, punya anak ya 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Nah, setelah itu kemudian ceritanya nenek saya kan meninggal ya. Nah, kakek saya kemudian kawin lagi. Jadi punya anak lagi nih dari istri barunya dan tinggal di rumah nenek saya. Di mana rumah tempat yang ditinggali itu emang rumahnya nenek saya yang asli yang pertama. Cuman gara-gara nenek saya meninggal, nah jadi punya istri yang kedua. Nah, punya anak lagi nih dari istri kedua, kemudian kakek saya meninggal. Nah, begitu kakek saya meninggal, pembagian warisnya jadi kacau balau nih. Ini rumah punya siapa sebenarnya, gitu kan? Punya kakek, apa punya nenek pertama, apa punya nenek kedua? Wah, itu jadi nggak jelas jelunturungannya itu. Kenapa? Ya karena dari awal nggak ada kesepakatan, ini rumah punya siapa. Kan harusnya dijelasin. Kalau emang ini rumah punya nenek, ya punya nenek. Tegas gitu kan. Kakek, ya kakek saya ya pendatang gitu. Ya pendatang ya haknya bukan atas rumah itu. Harusnya kan gitu kan logikanya. Cuman ya karena tadi pakai ilmu melebur, harta istri adalah harta suami, jadi itu kayak punya suami gitu. Apa namanya, punya kakek saya, jadi akhirnya kakek saya yang punya itu. Dan ketika nenek saya meninggal, dia kawin lagi, ya jadi kayak punya nenek saya yang tiri yang kedua. Dan kakek saya meninggal, nah lo jadi nggak karuan nih rumah punya siapa. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya tidak jelas bagian harta suami istri itu yang mana saja. Nah, ini saya kalau punya mesin waktu nih ya, saya mau balik lagi ke zaman dulu waktu kakek saya nenek saya baru kawin, saya bilang, Kong,
ini rumah bukan punya engkong, ini punya nyai nih gitu. Nyai ini tulis di sini, punya nyai ini bukan punya engkong. Ntar kalau nyai meninggal, engkong kawin lagi, ini rumah jangan jadi punya bini yang kedua gitu. Kalau saya bisa pakai mesin waktu, saya akan ke sono ngasih tahu pakai saya biar jangan jadi urusan gitu kan. Nah orang zaman dulu Pak, boro-boro dia bikin surat pernyataan dan sebagainya. Ya udah ngurut aja udah gitu apa adanya, tradisionalis banget kan. Nah, kita ini sekarang hidupnya zaman modern, Pak. Udah modern banget. Jadi harta suami mana, harta istri mana itu harus jelas gitu sebenarnya. Ya kecuali tadi ada ya daripada ribet, udah gini aja dah. Pokoknya semua aset-aset yang ada nih di kita jadi 50-50 punya suami punya istri, gocap-gocap gitu misalnya. Nah, kalau emang begitu, deal nggak apa-apa gitu. Cuman harus dideklar setidaknya di depan anak-anak. Ya, anak-anak jadi tahu, oh ini rumah milik berdua memang. Oh, ini tanah milik berdua. Ini apa gitu ya, dengan komposisi 50% 50%. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya pisah ya karena pisah mati atau pisah hidup gitu kan, bisa jadi cerai kan atau bisa jadi meninggal gitu. Harta suami yang mana, harta istri yang mana itu udah jelas gitu. Nggak usah pakai ribut lagi. Sekarang ini kan orang pada ribut ke pengadilan dan sebagainya, berantem-berantem, kenapa? Ya itu tadi nggak jelas, ini harta punya siapa? Itu yang diributin gitu kan, masing-masing merasa berhak gitu. Anak dari bini pertama, anak dari bini kedua, ya pada ribut lah itu di situ. Gara-garanya skenario-nya belum disusun sejak masih hidup. Karena mereka berpikirnya mungkin gini, alah suami istri ngapain sih pakai diatur-atur segala. Udah pokoknya udah kita bareng-bareng aja dah gitu. Banyak kan yang kayak gitu kan. Nah itu parahnya di situ. Dan yang sering terjadi juga antara suami istri itu begini, karena nggak jelas nih harta suami, harta istri berapa dan bagaimana, akhirnya nih yang terjadi ya, istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian tanpa sadar, menganggap bahwa harta yang ditinggal mati oleh suaminya itu 100% punya dia. 100% punya dia. Padahal kan dalam agama Islam kan istri itu haknya cuma 1/8 ya dari harta suami. Ternyata enggak. Ternyata begitu suami meninggal, semua aset dan harta itu dikuasai sama istrinya. Ibarat kata nih, salah sendiri, kenapa lu meninggal? Ya udah, harta gua kangkangin sendirian. Terserah gua mau kawin mau brondong kayak apa mau apa kan gak ada urusan gitu. Itu yang terjadi. Ya, yang terjadi gitu. Makanya anak-anak nggak ada yang berani kan nanya-nanya ke emaknya tentang harta warisan dari bapak. Kenapa? Ya karena kita sebagai anak-anak juga dalam alam bawah sadar kita berpikir, ya kalau bapak kita meninggal berarti harta itu punya ibu semua. Punya ibu semua, bayangin gitu. Jadi bukan 1/8, 8/8 itu yang terjadi di tengah kita gitu. Nah, ini agak susah kan meluruskan hal-hal yang kayak gini yang terlanjur dari turun temurun udah kayak gitu yang tadi saya bilang itu namanya falsafah bangsa gitu. Udah susah kan mengubah konsep kayak gitu. Nah, makanya akhirnya kalau belum dua-duanya meninggal kan kita belum bagi waris ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini problem terbesar nih dalam kuliah atau kajian tentang hukum waris di Indonesia adalah hukum kewarisan antara suami dan istri. Itu nomor satu ya. Gara-gara tidak jelasnya itu sering timbul keributan, sering timbul masalah, sering timbul ya aneh-aneh lah di antara suami istri itu. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, selain karena konsep suami istri yang nggak jelas juga, ya memang kebanyakan di tengah masyarakat kita tadi seperti yang saya bilang di awal kan pada nggak belajar fikih waris nih gitu ya. Nah begitu ada keluarga apa orang tua atau siapa yang meninggal kan sering terjadi tuh perebutan ya, rebutan sono sini sono sebagainya. Nah saya melihat bahwa perebutan harta warisan itu terjadinya tuh penyebabnya kalau dicari-cari penyebab awalnya itu cuma satu doang sih. Ya karena mereka nggak belajar hukum waris aja gitu loh. Kalau belajar kan tahu, ya tahu aturan mana yang jadi haknya halal dan mana yang bukan haknya. Berarti kan haram, ya kan? Nah, lucunya tuh gitu, Bapak Ibu sekalian. Orang kita nih orang Indonesia, sebenarnya kalau ngomongin halal haram makanan aja udah canggih banget dah gitu ya. Pokoknya nggak mau makan yang haram. Kalau katanya ada babinya, ogah gitu. Katanya ada alkoholnya, ogah gitu. Disembelih nggak pakai bismillah, ogah gitu. Harus ada label halal dari MUI. Wah gitu kan.
Nah, kalau dalam masalah fikih kuliner tuh saya udah kasih nilai 9 gitu. Kalau ang kuliah tuh saya kasih nilai A++. A-nya plus-plus lagi gitu kan. Ya, cum laude lah kalau udah masalah tidak mau makan makanan yang haram gitu. Yang subhat aja ogah apalagi yang haram gitu kan. Cuman kalau udah masuk bab waris, kenapa jadi pengennya yang haram semua ya? Kenapa jadi berubah gitu? Giliran kuliner aja, wow, haram, 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 apa juga semua diharamin gitu. Giliran waris, halal, 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 semua jadi halal. Yang bukan haknya aja jadi halal gitu. Nah, itu yang saya pikir, waduh, ini kita ngomongin fikih kuliner versus fikih waris. Begitu fikih kuliner, alim banget pada. Begitu masuk fikih waris, gegaras semua gitu. Apaan mau diembat gitu kan. Harta saudaranya mau diambil gitu kan. Mau dikuasain, mau dikangkangin sendiri dan selebihnya. Nah, saya melihat ini masalah emang agak parah nih, ya kan. Dan kuncinya sederhana kalau menurut saya sih. Dari kecil, dari muda, dari masih sehat semua, harusnya pada ngerti nih ilmu waris. Jadi dari awal udah tahu yang ini hak saya ini segini, gitu kan. Tidak akan melebihi dari jatah kuotanya dong, ya nggak? Nah, kalau semua tahu mana haknya dan mana bukan haknya kan logikanya ya nggak mungkin berantem dong, ya kan? Setidak-tidaknya dia akan hati-hati gitu. Misalnya ada masalah yang khilafiyah nih, ini gimana nih harta ini ya? Ini kalau emang belajar waris dari awal, dia tuh belajar halal haram daripada syubhat, mendingan nggak usah dah. Kan gitu harusnya kan. Sebagaimana dalam fikih kuliner kita kan takutnya yang syubhat-syubhat gitu misalnya kan. Kan banyak tuh misalnya kalau fatwanya orang Saudi kan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu kan bilang minuman mengandung alkohol walaupun ada 1, 2, 3% itu nggak apa-apa, halal, nggak bikin orang mabok gitu. Nah di kita kan jadi ribut urusan itu ya kan, angsiu jadi haram, nasi goreng Cina jadi haram gitu. Yang pokoknya yang ada bau-bau apa alkoholnya udah pasti diharamin lah. Orang minyak wangi aja haram kalau pakai alkohol kan banyak yang kayak gitu kan. Ya walaupun itu ada khilafiyah tapi ngambil yang lebih aman kan gitu ya. Tapi giliran waris enggak gitu. Jangankan yang subhat, yang haram aja diembat gitu. Karena itu kan haknya hak saudaranya kan, hak pamannya, hak anak laki-lakinya, hak apa, embat aja bodoh amat. Kenapa? Orang kagak tahu ini, hajar aja udah gitu kan. Nah itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Karena awamnya dengan fikih waris, jadi dia juga nggak tahu mana halal mana haram, padahal di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya gimana nggak makan harta yang batil? Orang dia yang mana halal mana haram jadi kagak tahu gitu kan. Taunya yang haram tuh kalau ada babinya doang, ya. Taunya yang haram kalau ada alkoholnya. Kalau itu hak saudaranya yang diatur dalam hukum waris, mana pernah dia tahu itu, ya kan? Embat aja, sikat aja, bodoh amat gitu kan. Dia pikir halal, bodoh amat gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau saya sih melihatnya begini Bapak Ibu sekalian, seandainya mata kuliah fikih kewarisan Islamnya ini lulus ya, kita bikin kuliah nih ya kan, satu semester 16 pertemuan. Mata kuliah fikih kewarisan Islam 1, mata kuliah fikih kewarisan Islam 2, mata kuliah fikih kewarisan Islam 3. 3 semester aja gitu. Lulus nih ya, dapat nilai A deh, paling enggak B gitu kan. Insya Allah dunia aman. Insya Allah dunia aman, tidak ada orang rebutan waris. Kenapa? Karena semua orang tahu mana batas haknya dan dia tidak akan offside gitu. Nah, masalahnya sekarang banyak pelanggaran ya bukan cuma offside gitu ya. Gawangnya sendiri yang sebelah mana dia kagak tahu gitu kan, yang digolin gawangnya sendiri. Kan kacau itu kan. Gitu. Mana pemain bola, mana penonton nyampur. Ya kan kacau gitu kan. Di zaman kita kan begitu sekarang. Ya, yang ribut waris kan bukan ahli waris. Orang lain yang bukan ahli waris malah ribut. Nah, ini pemain bola sama supporter nyampur di lapangan, bayangin aja. Karena baik pemain bolanya sama supporternya sama hakimnya juga wasitnya sama-sama nggak ngerti peraturan FIFA gitu. Jadi ini pertandingan bola apa gulat massal gitu ya, nggak ketahuan gitu. Orang nggak tahu peraturan gitu. Nah di Indonesia runyemnya tuh begitu. Keluarga-keluarga Muslim kalau bicara ibadah ritual sih bagus dah. Saya nggak akan kritik ya, lu sholatnya cakep banget gitu kan. Orang Quran aja pada hafal, kecil-kecil pada hafal Quran loh. Orang di pesantrenin hafal Quran gitu kan.
mana haji bolak-balik lagi gitu kan. Juga puasa juga nggak cuma Ramadan loh, Senin Kemisnya rajin ya kan, tahajudnya rajin, bahkan apa namanya zikirnya rajin apa semua. Tapi giliran udah masuk bab yang waris, udah kacau semua udah gitu. Padahal di Quran surat An-Nisa ayat 14 itu serem banget gitu. Tentang hukum waris masuk neraka nggak keluar-keluar lagi gitu. Dan itu kita missing di situ. Nggak masuk gitu istilahnya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin-poin yang penting dalam ilmu waris itu ya poinnya di situ sebenarnya. Jadi kita apa namanya kekurangan pengetahuan yang dalam tentang waris. Saya sih cuman bilang begini ya, kunci dari semuanya itu memang perlu belajar fikih waris secara lebih dalam. Nggak cukup cuman kayak kita ngaji-ngaji gini doang karena nggak dalam ya. Harus sebuah perkuliahan. Saya tuh dulu kuliah 4 semester Bapak Ibu sekalian. Itu pun pakai kagak lulus juga gitu, biar jadi lebih paham gitu ya. Nah, saya sih cuma menawarkan gini aja. Oke, kalau nggak kuliah 1 semester gitu, minimal short semester, ya semester pendek gitu misalnya. Ya kan kita apa namanya kita dalami secara lebih luas. Maksudnya begini, biar kita belajar waris itu nggak cuma buat kita doang, tapi juga bisa buat yang lain. Minimal buat calon ahli waris kita. Nih Bapak Ibu nih misalnya kan pada punya anak nih, pada punya cucu gitu kan. Itu kewajiban kita loh untuk ngajarin waris ke mereka gitu, kewajiban kita. Dan mereka itu harus paham juga. Soalnya gini, sama juga bohong Pak. Kita tinggalkan mereka harta benda, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara baginya, ya kan? Nah, yang parah tuh malah begini, karena dia bilang takut nanti pada berantem, dari sekarang udah dibagi duluan. Ah, itu lebih parah lagi itu. Lebih ngawur lagi gitu. Bukannya anak cucunya diajarin ilmunya, malah dia take over, ambil alih. Padahal dalam namanya waris, tidak bisa harta itu dibagi-bagi kalau orangnya masih hidup. Gitu. Waris itu kan adalah ilmu tentang pembagian harta dari orang yang meninggal. Jadi kitanya mesti mati dulu gitu, baru ada pembagian waris. Kalau masih hidup, masih seger buger, masih napas, udah bagi-bagi harta dari awal, namanya bukan waris. Nah, orang barat kagak paham begitu-gituan, ya. Mereka bikin aja. Jadi yang namanya berwasiat itu udah dianggap waris. Padahal dalam Islam waris waris, wasiat wasiat, dua hal yang berbeda, nggak ada hubungannya, gitu kan? Hibah hibah, waris waris, nggak ada hubungannya, gitu. Kalau masih pada hidup bagi-bagi harta, itu namanya bukan waris, itu namanya hibah, itu namanya wasiat. Hukumnya beda lagi, gitu kan? Nah, sedangkan kalau orang yang sudah meninggal dibagi-bagi sesuai dengan syarat Islam, barulah itu namanya waris. Jadi yang harus kita lakukan bukan bagaimana membagi harta ketika kita masih hidup, keliru, salah, nggak benar. Yang benar itu adalah anak-anaknya calon ahli warisnya dikumpulin, dikasih pelatihan waris. Sini kumpul, kasih tahu ya. Nanti nih kalau bapak lu udah kagak ada, cara baginya tuh gini sesuai dengan Quran dan hadisnya. Jadi tugas kita kepada calon ahli waris kita tuh bukan cuma sekedar ngajarin sholat, ngajarin ngaji, baca Quran gitu, bukan. Tapi ngajarin juga mana yang halal dan yang haram dari harta yang diterima dari orang tuanya. Yang gini halal, yang begini haram. Nah, yang gimana halal haramnya ada dalam fikih waris. Nah, kita berkewajiban mengajarkan itu pada mereka, ya kan? Makanya kita kalau belajar waris nggak bisa cuma dengerin ceramah sebentar doang terus udah gitu, lupa lagi dan nggak tahu gimana caranya. Saya tuh yang paling saya sesali adalah gimana ya? Udah berantem nih sekeluarga udah wah perang badar gitu kan, gue caci maki dan sebagainya baru bilang kalau gitu kita tanya ustadz dah. Ya elah, udah berantem baru nanya ustadz gitu. Nah kemarin kemana aja? Ya kan belajar tuh sebelum terjadi gini. Orang yang namanya tentara apa kalau perang itu latihan dulu baru perang. Ini perang dulu baru latihan. Ya keburu ditembak sama Belanda gitu. Jadi sebelum nanti terjadi sesuatu, sekarang latihan dulu gitu kan. Jadi kopral dulu, jadi apa dulu sampai ngerti paham lah bagaimana cara perang dengan senjata. Begitu nanti musuh datang tinggal perang. Ini enggak santai-santai aja. Udah terjadi perang berkecamuk baru, wah kita latihan perang yuk. Ya kemana aja kemarin gitu kan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita pelajari ilmu waris bukan sekedar dalam sebuah pengajian, tapi dalam sebuah perkuliahan.
gitu. Setidak-tidaknya sebuah pelatihan. Nah, gitu. Biar nanti kita juga yang kita pelajari itu nggak cuma sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mending, masih nyantol sebentar gitu walaupun keluar lagi. Nah, kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi kan gak jelas gitu kan. Nah, itu yang kalau menurut saya ke depan tuh kita harus mengedukasi umat Islam. Kalau masalah sholat, saya kira semua sudah paham lah, wajib sholat 5 waktu dan sebagainya, puasa, zakat, haji itu udah aman lah insya Allah gitu kan. Walaupun ada juga umat Islam yang belum ngerti gitu ya. Tapi waris ini boleh dibilang jarang banget gitu. Dan orang yang ngerti tentang hukum waris itu juga nggak seberapa. Kalaupun kita mau istilahnya belajar juga memang ya butuh waktu juga gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini udah jam di laptop saya udah jam 13.53. Jadi mungkin ya saya akan berikan kesempatan pada jamaah sekalian, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan ya terkait dengan masalah waris ini, ya insya Allah nanti tinggal pimpinan acara lah enaknya gimana diaturnya ya. Dari saya cukup sekian dulu. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz paparannya tadi. Jadi kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bisa via chat atau langsung, silakan. Ya, Farid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal yang hadir di sini Pak Ustadz ya. Ada yang suami istri bekerja, ada yang suami saja bekerja. Nah, seperti saya adalah seorang suami yang bekerja. Kemudian dari hasil pekerjaan kami bisa punya investasi kecil lah seperti rumah dan tanah. Nah, kalau menurut orang Arab, beberapa kali saya tanya juga, itu yang terkumpul itu adalah milik saya gitu, karena saya yang bekerja. Betul. Nah, posisi istri di mana di sini, Pak? Tapi memang saya lebih setuju yang Bapak bilang tadi. Udah duduk berdua, buat pernyataan di depan anak, ini 50% untuk kamu sesudah pensiun, 50% untuk saya gitu. Nah ya kalau basically benar orang Arab dan benar Bapak tadi, basically ya, karena Bapak yang kerja ya yang punya Bapak gitu. Dan istri kan emang nggak bekerja, berarti tidak secara otomatis jadi pemilik, tidak secara otomatis gitu kan. Tapi karena kita punya falsafah orang Indonesia, harta bersama dan sebagainya, untuk bisa biar istri jadi pemilik juga, ya dia tidak otomatis, dia manual. Jadi Bapak harus ganti persneling dari gigi 1 ke gigi R, mundur, persneling, ceglek gitu. Ya dia tidak bisa dari gigi 1 gigi 2 itu cuma digas saja tiba-tiba dia pindah sendiri, enggak, manual berarti. Manual itu maksudnya gini, tadi duduk bersama. Nah, udah sepakatin nih ya kan. Setelah sepakat, ya udah bisa. Masalahnya di kita tuh gigi 1 nggak bisa pindah gigi 2. Walaupun digas kencang banget nggak akan pindah di gigi 2, tetap gigi 1 aja karena manual. Gitu kan. Nah, dia harus dipindah giginya. Dari gigi 1 ke gigi 2, injak kopling dulu, pindah gigi 2. Injak kopling lagi, pindah gigi 3, gitu dan seterusnya karena manual. Jadi kalau mau kayak yang tadi kita bilang kayak falsafah Indonesia nih biar aduh kesian istri dapat apa dan sebagainya gitu kan. Ya udah harus manual, duduk bareng, terus disepakati, terus anak-anak dipanggil, kalau perlu bikin hitam di atas putih, panggil notaris gitu. Kalau di Arab udah automatically automatically harta suami, harta istri. Nggak ada ntar anak si istri nuntut apa itu nggak ada, karena mereka udah tahu ya kalau kagak dikasih ke saya ya bukan punya saya gitu kata istri. Cuman kan kenapa mereka bisa udah otomatis, karena gini Pak Farid, inget nggak? Ya ini cuma bercanda aja, mau dijawab boleh nggak? Dijawab nggak apa-apa. Waktu ngasih mahar dulu boleh nggak di share ke kita berapa duit dulu Pak ngasihnya mahar pas kawin? Kira-kira waktu itu 30 gram emas. 30 gram kalau misalnya aja sekarang itu harga emas 1 juta dah misalnya. Berarti kan 30 juta gitu ya kira-kira ya.
Ya segitulah 30 juta. 30 juta kalau ukuran rumah dapat berapa tuh Pak? Kan nggak dapat apa-apa ya, baru halamannya doang gitu. Nah, saya kasih contoh nih Pak, di Mesir sekarang. Orang Mesir hari ini kalau mau nikah itu mas kawinnya bukan emas 30 gram, enggak. Rumah Pak sama isinya gitu. Dari awal itu. Jadi kita mau bersaing sama sama lawan main ya, sama rival-rival kita nih, kata ada janda nih di satu kampung ya, orang pada ngerebutin. Yang real adalah yang bisa ngasih mahar rumah dan isinya gitu. Biar kata kita gantengnya ganteng banget gitu ya, tapi kalau kagak bisa ngasih rumah mah kagak diterima dari awal gitu kan. Ya kita sih melihatnya, waduh falsafah bangsa kayak gitu aneh banget, matre banget, materialis banget gitu. Tapi kalau kata orang Arab, ya enggak, ya makin jelas maharnya, ya makin realistis permintaannya gitu kan. Jadi maharnya rumah Pak. Nah kan istri setelah nikah ya udah nggak panah ribut lagi, orang rumah udah punya dia, itu baru mahar, belum nafkah. Kalau kita kan di kita nih falsafah bangsa Indonesia, nafkah kan hampir boleh dibilang tidak pernah diberi Pak. Kalaupun kita ngasih gaji kita di amplop nih sebulanan kita kasih ke bini kita, emang tuh buat bini kita? Enggak kan, buat dia belanjain segala beras, segala minyak, segala wah sembako dan sebagainya kan. Ada sisanya kalau dia pinter. Itu pun tabungan milik bersama, bukan milik istri. Yang jadi milik istri apa? Nggak ada gitu. Jadi istri itu rata-rata cuma jadi menteri keuangan doang dia, juru bayar doang. Nih ya, gue kasih lo segepok ini, cukup dah, kalau kurang lu tambahin gimana kayak caranya kan begitu kan. Yang buat istri mana? Nggak ada. Nah orang Arab nggak bisa begitu, mahar lain, nafkah lain, gitu kan. Sehingga kalau meninggal dapat apa, ya udah dapat rumah dari awal. Dan ketika tiap bulan suami dapat gaji itu bersih, nggak buat beli ini beli itu masuk rekeningnya istri. Jelas kan? Makanya di Arab itu santai aja, orang nggak ngeributin gono gini. Di Indonesia falsafah bangsa kita nggak begitu. Istri dari awal nggak pernah dapat apa-apa. Makanya pada ribut minta gono gini ya karena itu sebenarnya. Nah maka dalam syariat Islam, kalaupun kita mau gono giniin karena tidak otomatis, berarti manual. Berarti kita bilang nih sama istri kita, ada akadnya. Istriku, semua kekayaanku ini kita bagi dua ya, dari masih hidup nih udah milik berdua nih gitu. Jadi kalau siapa yang meninggal ya masing-masing tuh harta tinggal dibagi 50-50. Jadi harus pakai tongkat persneling, diinjak kopling, dimasukin gigi gitu. Harus ada akadnya, nggak bisa otomatis. Gitu Pak kira-kira. Pak Ustadz. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Farid, silakan. Nanti sambung lagi Pak. Ya. Oh, ya. Ini ada di chat Ustadz. Mungkin bisa dibaca atau saya bacakan. Ya, silakan. Dari Budi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada titipan pertanyaan. Apakah ada mazhab dalam hukum waris? Kalau mazhab ada Bapak Ibu ya dari Budi Saraswati ya. Ya. Mazhab itu ada dalam waris, tapi kira-kira kayak sholat gitu. Maksudnya gini, kalau sholat sehari 5 waktu, mau mazhab apaan juga ya pasti 5 waktu. Sehari 17 rakaat ya 17 rakaat. Setiap rakaat harus baca Fatihah ya iya gitu. Kalaupun nanti ada perbedaan, itu di dalam masalah yang nggak terlalu prinsipil. Apakah kalau kita takbiratul tangannya di sini atau tangannya di sini ya, di sini di dada. Itu kan nggak prinsipil gitu kan. Dan nggak masuk dalam khilafiyah yang istilahnya yang basic gitu tuh enggak gitu. Apakah kalau misalnya subuh kunut atau enggak kunut itu enggak terlalu esensial. Nah dalam waris gitu juga ada khilafiyah mazhab. Tapi kalau misalnya 2:1, terus kayak tadi harta suami harta istri itu bukan bagian wilayah yang beda gitu. Itu bukan hal yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan ini contohnya nih ya, misalnya gini, kalau ada orang kalalah tuh ya, artinya nggak punya ahli waris sama sekali, udah nggak ada sama sekali, ini harta jatuh kemana nih? Apakah ke Baitul Mal gitu, atau ke kerabat yang bukan ahli waris ya, tapi masih saudara. Nah gitu. Nah itu khilafiyah gitu ya. Ada yang bilang udah langsung Baitul Mal aja gitu. Ada yang bilang enggak, dicari nih saudaranya walaupun bukan ahli waris, tapi itu maksudnya zawil kurba gitu misalnya. Bagian-bagian yang kayak gitunya gitu, yang
nggak ngaruh juga sih. Tapi kalau 2:1, harta waris suami istri dan sebagainya, berapa bagian dapat berapa bagian, siapa yang terhijab dan sebagainya, itu rukun semua itu. Rukun semua. Mau pakai mazhab yang mana aja sama gitu. Nggak ada bedanya gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang, enggak kok kata Ustadz Anu begini, coba deh kita cek. Bener nggak dia ngomong kayak gitu? Coba rujuk ke mazhab yang mana? Biasanya sih bohong aja itu. Bohong. Kenapa? Karena saya kan belajar fikih waris kan di Lipia itu memang formatnya 4 mazhab. 4-4-nya dipelajarin. Gitu. Dan semuanya sama. Kalau dalam yang pokok-pokok kayak sholat sehari 5 waktu. Mau mazhab yang mana aja sama. Gitu. Sholat sehari 17 rakaat. Semua sama. Ramadan itu puasa. Semua sama. Nggak ada khilafiyah. Gitu. Jadi ruang khilafiyahnya itu ada, tapi bukan di tempat-tempat yang sering orang ributin sekarang ini. Kan orang sok ribut katanya, wah ini mazhab ini begini, mazhab ini begitu. Enggak. Kalau dalam masalah mazhabnya semua sepakat. Kalau ada yang bilang ini kata mazhab ini, ntar kita cecer ya. Lu ketemu di mana tuh kata-kata kayak gitu? Kita uber, pasti salah dia. Kenapa? Udah sering gitu kan, trik-triknya udah kebaca dari dulu, ya kan? Orang yang ingin menentang hukum waris tuh ya, itu biasanya bersembunyi di balik kata-kata, wah itu khilafiyah. Khilafiyah pala lo, enggak. Kalau tiba-tiba ada orang bilang, sholat yang fardu cuma 3 waktu, bukan 5 waktu. Dari awal saya bilang, lo ngarang. Kenapa? Enggak ada. Orang namanya sholat fardu ya 5 waktu. Di mana-mana mau pakai mazhab yang mana juga. Tetap 5 waktu. Si A aja bilang 5 waktu. Nah lu bilang 3 waktu. Terus bilangnya itu khilafiyah. Khilafiyah yang mana? Enak aja ngomong khilafiyah. Ntar kita uber, kita cecer, pasti dia nggak bisa jawab. Gitu. Jadi hati-hati bilang khilafiyah dalam masalah waris. Enggak ujuk-ujuk khilafiyah ya. Hati-hati. Oke. Terima kasih Ustaz. Ini ada di chat ada Ustaz. Iya, ada lagi? Ya. Kalau salah satu suami atau istri dapat warisan dari orang tuanya, bagaimana? Apakah tetap menjadi milik salah satu ketika ada kesepakatan harta bersama? Ya itu masuk klausul. Klausul tahu ya Pak ya, klausul. Jadi kan suami istri ini bikin kesepakatan. Pokoknya apapun yang saya terima, ya baik sebelumnya atau nanti sesudahnya, apapun yang saya terima, dari manapun sumbernya, apakah itu gaji, apakah itu warisan, apakah itu apa dan sebagainya, pokoknya kita deal itulah 50-50. Misalnya begitu bunyi klausulnya. Ya udah, berarti apapun yang terjadi. Atau klausulnya adalah gini, rumah ini saja kita share 50-50. Selebihnya ya nanti diatur dengan tambahan, misalnya gitu. Nah, yang namanya orang perjanjian suami istri itu nggak cuma sekedar ya udah deal gampang gitu, nggak bisa asal gampang-gampang. Kenapa? Karena nanti ada banyak hal yang ya tadi itu, kalau tiba-tiba suami dapat rezeki nomplok dari orang tuanya, nah itu jadi milik istri juga apa enggak? Ya kesepakatannya gimana? Kalau bikin ada suara, Mamiut? Ya, mungkin internet dari Ustaz ada putus nih. Ustaz. Internetnya Ustaz nih. Ya, yang mau bertanya bisa raise hand ya. Jadi lebih enak gitu, atau seperti Ami disampaikan lewat ini. Ya. Dian juga nanya itu, Teh Dian Zara. Ya, ini belum nih, Ustadznya masih. Aja Pak. Gimana? Ya, di telepon Ustadznya. Ustadznya nggak kelihatan. Oh, drop. Saya pernah ini ya baca ada ya rada ketawa aja dulu bahwa ada janjian pisah harta gitu. Jadi kalau ternyata betul ya, kalau rasanya kita apa gitu ya kok sak. Ya, tapi bicara gitu, ternyata di Islam itu memang benar-benar harus ada. Ya. Kayak aneh aja gitu. Pernah baca gitu. Ya memang kadang-kadang yang repot seperti tadi itu. Jadi suami istri merasa baik-baik aja. Nah sesudah ya seperti kisah kakeknya itu, neneknya meninggal kawin lagi. Nah jadi kacau balau di situ. Dan itu hampir di semua
Apalagi di pedesaan-pedesaan, kalau misalnya anak lakinya lebih dominan. Dipeluk, iya gitu atulah, dipeluk atau kasihan, udah 2 mati tuh. Ya. Iya. Ustadznya. Udah ditelepon belum Ustadznya? Ya ini lagi. Oh lagi. Kalau punya anak laki semua atau anak laki perempuan masih insya Allah masih mudah itunya ngebaginya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walaupun hanya anak perempuan yang dimiliki, nggak ada masalah. Sebenarnya harus dipersiapkan ya ini tuh. Betul. Minimal yang ikut dalam grup inilah, minimal harus mempersiapkan dirinya. Saling memakan harta yang batil tuh bukan yang haram dan halal, itu justru iya. Ketentuan ini ya. Iya, yang betul. Kita sadar gitu. Iya. Misalnya kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita misalnya, atau saya misalnya, ini yang harta yang saya peroleh yang kita peroleh dari pekerjaan saya, kita bagi 2 ya. Yang tidak dibagi misalnya waris dari orang tua saya atau waris dari orang tua kamu. Itu bisa saja kita sampaikan. Tapi bisa saja waris dari orang tua saya juga bahagian dari harta kamu, bisa saja kan. Klausulnya kan harus ada. Ya? Harus ada itu. Ada perjanjian gitu aneh gitu. Ada perjanjian pisah harta. Karena dari awal kita tidak aware, tidak aware. Tidak aware, tidak dididik seperti itu. Iya. Yang barusan tuh kan cukup di kesepakatan keluarga, yang nggak usah notaris gitu-gitu kan ya. Supaya kuat kan boleh ke notaris. Oh, boleh ke notaris ya. Iya. Jadi istilahnya itu untuk menguatkan. Sampai batas tertentu ya. Istilahnya begini. Nah, hati-hati juga. Saya kecil ya dalamnya ya. Hati-hati juga kita kalau misalnya nauzubillah min zalik, kalau ada keturunan kita yang berubah agama ya, nggak bisa itu. Atau Assalamualaikum, kemana Ustadznya nih? Ini tadi belum bisa nyambung katanya. Bisa di-invite ya? Host kali invite Ustadznya coba. Dari host invite Ustadz bisa nggak ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ya? Bisa. Ya ini belum bisa nyambung katanya. Kenapa internet di sana kali ya? Di Ustadznya internetnya? Ya, di internet di Ustadznya. Oh, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah tanya ke Pak Kiai, kebetulan di kampung ya, kok kenapa laki-laki mendapat 2 bagian gitu. Beliau itu menjelaskan dari aspek riwayat atau budaya di Arab gitu ya. Itu kalau kita dapat 2 bagian itu ketika, karena katakanlah di sana itu kan laki-laki itu dominan lah, sehingga kalau katakanlah perempuan-perempuan itu ada masalah karena kita dapat 2 bagian, maka yang berkewajiban melindungi nafkahi anak-anaknya adalah kita lanjut lagi. Bagian itu. Gede juga itu Mas. Silakan terus Pak Ustaz. Mohon maaf. Ditanya saja nanti Pak Punianto. Oh iya ya, oke. Ustadznya sudah. Mohon dijadikan host. Yang kecil kamu? Ya mohon maaf nih Pak, koneksi rumah saya tadi mati, sekarang saya pakai HP nih. Oh iya, silakan Ustaz. Nunggu dijadikan host Ustaznya. Sudah jadi co-host. Ya, host silakan. Silakan Ustaz, lanjut. Iya, tadi saya udah jawab apa ya? Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi mungkin. Ya ini silakan Imron. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau share dan bertanya ya sedikit. Jadi pada COVID kemarin itu istri saya itu meninggal. Jadi
apa namanya. Tetapi ada yang saya mau tanyakan adalah tentang waris. Jadi kebetulan istri saya itu terakhir itu sekitar 10 tahun yang lalu itu mulai kuliah di agama Islam, sehingga dia tahu tentang hukum waris tentang ini, sehingga harta itu yang kerja itu kan saya. Istri saya nggak kerja, hanya di rumah dan mengelola sedikit ada itu, tapi tidak ada hasilnya lah secara keuangan ya, karena pengelola yayasan sosial gitu. Nah, dari situ tapi terus setelah itu sekitar mulai 10 tahun yang lalu itu adalah harta itu dia meminta. Jadi ya udah saya kasih ya. Jadi apa penghasilan saya itu memang saya dedikasikan dia sekitar 30-40% saya kasih dia, kemudian saya ambil yang 60% dan itu termasuk nanti di samping 40% dan 40% itu saya tambahkan untuk belanja bulanan itu khusus ya. Nah terus dia beli-beli ini bebas saja dia. Jadi kalau dia beli-beli misalnya tanah atau beli rumah atau beli mobil itu nanti kalau untuk yang dia ya untuk dia, kalau yang untuk saya ya atas nama saya. Jadi udah jelas harta waktu itu. Sehingga waktu dia meninggal di 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, waktu COVID ya. Jadi itu saya membagi warisannya hanya dari harta istri itu aja karena udah jelas. Jadi punya. Tapi yang saya tanyakan adalah apakah ada harta gonogini, maaf saya agak susah ngomong karena pernah kena stroke, jadi kalau ngomong agak susah. Ya juga susah yang susah diucapkan. Jadi itu kan 10 tahun yang lalu baru mulai saya kasih, tapi yang pada saya menikah 30 tahun. Jadi sampai tahun 2020 itu 30 tahun. Jadi yang 20 tahun sebelumnya kan tidak ada yang saya bagi. Itu dari sama istri itu dibelikan sesuatu yang untuk saya semua gitu. Nah, itu yang saya tanyakan, yang saya waris itu hanya yang saya kasih itu. Dan dia memang ada juga beli rumah, ada satu atau ada beli kebun yang untuk dia. Selama ini dia membelikan itu untuk saya. Artinya memang kalau untuk dia akan dia di atas namakan dia, dan kalau untuk saya untuk di atas namakan saja. Itu jelas hartanya menurut dia, menurut istri saya itu udah jelas. Pokoknya ini ya nanti yang atas nama kamu tak terus kamu, kalau yang untuk saya. Nah, itu saya memang juga agak sedikit agak ternyuh ya. Karena dia itu hanya keperluan kalau misalnya terjadi apa-apa, artinya terjadi perceraian, itu dia punya rumah, punya kebun, punya mobil 2, udah yang lainnya itu untuk saya gitu loh. Jadi waduh kok dia tuh ngambilnya cuma segitu gitu. Akhirnya itu saya setelah dia meninggal baru saya tahu. Oh ternyata dia itu ngambil hanya sekitar 20 atau 25% aja. Dan memang itu untuk keperluan dia. Nah dia memang, tapi kalau ada apa-apa nanti anak-anak ini ikut kamu, saya nggak ada ngurus katanya. Tapi itu hanya bercanda lah artinya, bawa alam. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah ada harta gonogini yang sebelum itu dan yang harus saya wariskan. Karena kalau yang harta istri sudah jelas saya sudah saya wariskan dan saya sudah bagi dalam waktu yang singkat, hanya tidak sampai seminggu saya udah bisa itu karena sudah jelas. Jadi, ahli warisnya adalah saya sendiri 1/4, kemudian anak-anak itu ada laki 1 dan perempuan 2 itu hasilnya. Kemudian masih ada orang tua, bapak dan ibu itu 1/6 dan 1/3. Apakah itu sudah betul? Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang nih kalau dapat pertanyaan kayak gini nih. Cuman sekedar reconfirm aja ya. Jadi ya confirm Pak, udah benar gitu ya. Nggak usah lagi ngomongin gonogini. Karena harta suami harta istri kan sudah jelas ya kan. Gonogini itu kan kalau nggak jelas dan kemudian nuntut gitu. Jadi jatuhnya gonogini. Itu kan biasanya gonogini itu kan istilah yang muncul ketika ribut di pengadilan, ada istilah gugatan. Nah gitu. Jadi pihak istri yang merasa dizolimi karena nggak dapat apa-apa itu menggugat gitu kan, makanya itu gugatan waris gitu istilahnya, menggugat. Nah kalau ini kan nggak ada gugat-gugatan ya kan, Bapak sudah memberi dari awal dan istri juga ya sudah ikhlas lah dengan dia dapat segitu dan sebagainya, walaupun mungkin menurut Bapak
kok kecil banget sih dia ngambilnya, ya emang dia maunya segitu, ya udah nggak apa-apa, ya kan. Nah, cuman yang agak sulit itu paling gini Pak, biasanya kan ini agak privasi ya, karena mana harta suami, mana harta istri itu kan kayaknya nggak di-share ke orang-orang gitu informasinya. Nah, yang jadi masalah orang-orangnya Pak, gitu. Keluarga dari pihak istri, keluarga dari pihak mana nanti yang pada itu biasa ikut ngitung juga gitu Pak. Ikut ngitung, harusnya dapat duit segini nih, harusnya dapat segini gitu. Ini pihak luar ikut rame gitu. Padahal kan yang tahu internal. Nah, memang agak susah itu ya kan. Makanya sebenarnya sih gampang sih. Sebenarnya kalau secara internal sudah oke, ya eksternal mah tinggal jelasin doang gitu. Cuman pihak-pihak yang merasa kok dia harusnya dapat, dia udah ngitung, ternyata nggak dapat, potensi nih orangnya akan mengajukan gugatan. Itu kalau menurut saya memang dari awal sebaiknya sudah diantisipasi, di-share dulu. Ada kasus agak-agak mirip walaupun nggak sama ya, gini Pak. Suami istri nih, si suami itu boleh dibilang sangat sayang pada istrinya, hampir semua kekayaan yang dia punya itu dia kasih ke istrinya secara resmi. Jadi ketika dia meninggal, hartanya sedikit sekali yang dia punya, karena sebagian besarnya itu sudah jadi harta istri, gitu. Sayangnya nih ya, dilalah kok dia nggak punya anak laki-laki, ya kan? Sehingga adik-adiknya almarhum ini dari awal sudah ngincer itu, udah wah ini kalau abang kita meninggal nih, kita sebagai adiknya dapat nih, soalnya abang kita nggak punya anak laki-laki, gitu kan? Diincer, ternyata begitu abangnya meninggal, ribut kan, minta bagian gitu. Nah istrinya almarhum itu lapor ke saya, Pak Ustadz nih gimana? Ini harta oleh almarhum itu udah jadi harta saya. Ini suratnya semua lengkap, bahkan bukan cuma surat hibah ya, bukan surat tanahnya udah nama istri, tapi surat cintanya pun dilampirkan juga. Surat cinta gimana Bu? Ya kan suami saya itu orangnya ini melo katanya. Kalau walaupun nama istri main surat-suratan juga, surat cinta gitu dia bilang. Jadi kalau ulang tahun tuh dia tulis gitu suamiku gitu kan. Suaminya ngasih juga istriku apa gitu-gitu. Jadi setiap kali mau ulang tahun saya dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih apa gitu. Itu bukti dan anak-anak semua tahu. Cuman masalahnya adalah adiknya almarhum itu pada nggak tahu. Nah, mereka nggak tahu kan bahwa itu adalah jadi harta istrinya. Mereka kemudian pada nuntut gitu. Ya emang susah, makanya kalau kira-kira nanti ada yang merasa berhak padahal enggak, itu kalau bisa dari awal sudah diantisipasi. Maksud saya gini, seandainya nih ya almarhum itu masih hidup gitu, mestinya dia panggil aja adik-adiknya. Lu tahu nggak, gue nggak punya anak laki-laki nih, ya kan? Kalau gue mati, lu kan pada ngarep, ya kan? Tahu ya? Ini semua rumah apa segala macam udah saya kasih ke istri, lu jangan macem-macem ntar, gitu loh. Itu kalau udah pada ngerti sih, insya Allah aman. Nah, cuman memang info-info sensitif kayak gini memang harus di-share dulu kepada calon yang akan mendapatkan, gitu. Makanya rapat keluarga atau ngobrol keluarga itu penting juga sih. Setidaknya yang bakalan nanti jadi calon ahli waris itu paling nggak diajak ngomong lah gitu. Udah dari awal, jangan private banget hanya berdua suami istri, tapi harus di-declare juga kepada calon-calon yang akan mendapatkan waris itu dari awal mereka udah tahu. Jadi ibaratnya kayak gini Pak, kita masuk ke sebuah gedung yang gedungnya itu sudah bagus, selalu ada simulasi gitu. Nanti kalau kebakaran kita evakuasinya gini ya, kalau ada kejadian ya insya Allah nggak akan berantem lagi karena masing-masingnya sudah gitu aturan mainnya. Itu sih masukan tambahan saya. Tapi yang tadi Bapak sampaikan itu udah benar, udah oke lah, udah bagus. Cuman tambahannya mungkin tadi ya tambahin aja yaitu sharing sedikit lah gitu kepada yang bakalannya terlibat dalam bagian waris biar nanti mereka nggak akan bingung gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz ya, ini ada yang chat sedikit ini Ustaz. Iya silakan. Gimana kalau tidak punya anak gitu Ustaz ya? Apakah suami istri itu membuat surat atau gimana Ustaz ya? Ahli waris Pak, bukan hanya anak kan. Ahli waris itu kalau kita lihat dalam ilmu waris itu jumlahnya sampai 22 pihak. Jadi kalau nggak punya anak santai aja.
Anak kan cuma ada 2, kalau nggak laki perempuan. Ya misalnya nggak punya anak lagi, nggak punya anak perempuan, masih ada 20 orang lagi itu yang ngantri gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin kita bahas di sini siapa aja kan. Ya ada bapak, ada ibu, ada bapaknya bapak, ya kan, ibunya ibu gitu. Terus itu kemana-mana itu ke saudara, ke paman, kemana tuh ada semua. Jadi kalau dibilang ada suami istri nggak punya anak, terus nanti warisannya kemana? Ya masih ada 20 lagi sih. Kalau nggak ada juga ke kerabat, ya yang bukan ahli waris tapi masih keluarga. Kalau nggak ada juga ya ke Baitul Mal, gitu aja. Pokoknya gini Pak, kalau warisannya ada, terus yang nerima nggak ada itu gampang. Yang susah tuh kan yang mau nerima banyak tapi duitnya kagak ada. Nah itu jadi ngapain gitu. Ya. Oke. Betul, Ustaz. Silakan, ada yang ini lagi? Saya boleh. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara nih, mereka nggak punya anak, ada anak angkatnya, tapi mereka bikin kayak di notaris bahwa nanti warisan itu jatuhnya ke anak itu. Itu gimana ya? Saya juga bingung juga. Dia bikin begitu. Memang kita semua tahu itu anak-anak. Tapi apakah bisa dibenarkan, Ustadz? Jadi kalau bukan waris, kan masih hidup nih mereka ya. Sudah bikin-bikin kayak gitu, ada 2 kemungkinan. Kalau bukan hibah adalah wasiat. Nah, cuman hibah itu, ya kalau hibah bebas ya, ngasih berapa aja. Cuman kalau wasiat, ya maksimal 1/3 dari total harta. Nggak boleh lebih dari 1/3 gitu. Jadi kalaupun dia bilang, misalnya dia punya harta nih 3 miliar gitu, terus 2 miliarnya mau dikasih ke anak angkat tuh nggak bisa, karena anak angkatnya itu kan nerimanya secara wasiat masih hidup. Kecuali kalau misalnya dia bukan bikin wasiat, dia langsung hibahin aja. Dari sekarang udah hibah, bedanya hibah dengan wasiat kan gitu. Kalau hibah kan sekarang udah dieksekusi, jadi udah milik anak, terserah, itu bebas. Tapi kalau wasiat itu kan gini, nanti kalau kami udah nggak ada, harta ini jatuh kepada siapa? Nah itu maksimal hanya 1/3, nggak boleh lebih dari 1/3. Oke, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Pak Fauzi, saya Iin mau nanya. Ya, silakan langsung In. Ya. Sampaikan, ya. Maaf Pak Ustadz, saya nggak nginin videonya. Ini Pak Ustadz, saya kan punya bapak, punya anak tuh 3. Yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Tapi yang 1 ini udah meninggal. Itu kalau bagi hak waris yang untuk anak laki-laki ini, kita bagi ke anaknya gitu. Bisa ya Pak Ustadz? Maksudnya bagi ke anaknya gimana? Kan adik saya yang laki-laki ini udah meninggal, tapi punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi kan katanya kalau anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi kalau kita bagi waris itu, yang si cucunya dari bapak saya ini kebagian 2 kali gitu, Pak Ustadz. Benar nggak? Kebagian 2 kali. 2 kali lebih besar apa 2 kali pembagian? Pembagian. Yang meninggal berapa orang? Bapak kan udah meninggal. Punya Bapaknya anak 3. Siapa? Bapak saya. Bapak udah meninggal nih. Terus anaknya 3, yang 2 laki perempuan, yang 1 laki. Tapi yang laki ini udah meninggal gitu. Sudah meninggal duluan. Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya kan kita bagi waris nih. Selama ini tuh kita dibagi 4, jadi 2 bagian untuk cucunya bapak, terus yang 2-nya untuk saya sama kakak saya gitu. Bener nggak seperti itu? Iya, jadi gini, sebenarnya aslinya nih, kan yang anak laki-laki itu kan meninggal duluan ya. Nah, dia tuh udah nggak dapat hartanya. Nah, seandainya dia masih punya saudara laki-laki, maka anaknya lagi tuh udah pasti nggak dapat. Cuman memang kebetulan nih keluarganya perempuan ya, jadi saudarinya perempuan. Nah, jadi anaknya dari almarhum itu kan cucu ya. Nah, kalau dalam hukum Islam itu
cucu itu harusnya dia nggak dapat selama masih ada anak, ya kan? Cuman kalau anaknya sesama anak laki-laki. Nah, ini kebetulan anaknya perempuan. Jadi cucunya kayak semacam kayak ahli waris pengganti gitu ya, kayak menggantikan kayak bapaknya gitu kan. Iya, begitu. Nah, ya sebenarnya sih kalau yang kasus yang menutup itu cucunya nggak dapat itu kalau saudaranya sama-sama laki-laki. Nah, kalau sama perempuan ya berarti cucunya itu dapat sebagai cucu bukan sebagai ahli waris pengganti. Gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya. Makasih Pak Mauji, makasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih sudah. Saya mau nanya dong, boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini misalkan gini, suami istri nih ya, selama waktu apa namanya dalam masa pernikahannya mereka seluruh aset properti semua baik tanah, rumah ataupun mobil itu semua di atas namakan istri. Gitu kan ada tuh ya Pak Ustadz yang seperti itu. Itu udah otomatis milik istri atau nanti ketika suaminya itu meninggal itu harus dibagi atau gimana kepada anak-anaknya semua apa bagi warisnya lagi atau gimana Pak Ustadz? Tergantung kesepakatan mereka berdua. Si suami ya ketika mengatasnamakan istri itu sepakatnya dengan istri itu memang jadi milik istri 100% atau cuma pinjam nama doang atau bagaimana gitu. Kita nggak bisa menentukan jawabannya itu jadi milik siapa karena yang melakukan tindakan hukumnya adalah mereka berdua, menamakannya dengan nama istri dan sebagainya itu harus ditanyakan kepada kepada si suami istri itu. Ini maksudnya apa gitu. Nah, makanya dalam kasus di mana memberikan atas nama istri atau atas nama suami gitu kan, itu mohon maaf jatuh nih. Itu tetap harus dikonfirmasi dulu kepada kepada si pelakunya, yaitu si suami dan istrinya itu. Jadi masing-masing menyatakan gitu. Karena sering banget kasusnya di kita itu adalah pinjam nama terus mengatasnamakan itu sering. Bahkan dalam kasus saya nih, Bapak Ibu sekalian, Bapak saya ini kan punya tanah warisan dari orang tuanya, tapi di wilayah di Jakarta yang PBB-nya mahal banget. Saking mahalnya itu, bayar PBB aja nggak kuat. Gitu. Nah, kebetulan Bapak saya tuh punya sekolahan, madrasah gitu kan, yang status tanahnya sudah wakaf. Nah, kalau tanah wakaf itu nggak kena PBB. Gitu kan. Maka oleh Bapak saya, rumahnya pun bikin sertifikat wakaf. Sertifikatnya doang wakaf. Tapi nawaitu dalam hatinya dan dideklar ke kita semua, itu tidak wakaf. Silakan nanti dibagi waris. Cuman suratnya doang, biar menghindari pajak gitu. Karena toh dalam kenyataannya, memang tanahnya itu digunakan buat sekolah. Cuma oleh Bapak saya, ada yang 100% wakaf dalam arti de jure dan de facto. Tapi ada juga yang cuman de facto-nya, bukan de facto, gimana ya? De jure dan de facto juga sih. Faktanya memang itu digunakan buat sekolah dan secara surat juga buat sekolah. Tapi maksudnya Bapak saya, ini bukan untuk selamanya jadi wakaf nih, karena nanti kalian bisa bagi waris. Maksudnya begitu. Nah, itu dijelaskan ke kita. Jadi ya kesimpulannya ya kita bagi waris, walaupun surat resminya itu adalah wakaf gitu. Itu dinyatakannya harus dengan apa cuma cukup perkataan akadnya itu atau emang harus tertulis notaris atau misalnya gitu-gitu Pak Ustadz? Kalau yang kasus Bapak saya sih beliau bikin pakai tulisan. Jadi kita semua juga tanda tangan. Jadi kita semua dilibatkan dan tahulah maksudnya apa. Jadi surat itu cuma buat alibi biar nggak kena PBB gitu ya. Biar nggak kena pajak yang mencekik dan sebagainya. Kita nggak kuat bayar pajaknya semahal itu di Kuningan, Pak. Itu kan mahal banget, Bu, ya kan? Kita tuh kayak orang ngontrak di tanah kita sendiri, saking gedenya tuh biayanya. Jadi nggak dibayarkan, alibinya ya dibikin surat wakaf gitu. Tapi kita bagi waris gitu. Kenapa? Karena itu cuma surat doang. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak bisa didiemin aja, harus diomongin, bahkan dibikin di atas hitam dan putih, internal kepada kita. Tuh. Walaupun itu dianggap kalau dilihat secara legal tuh melawan hukum ya. Kenapa? Orang udah diwakafin kok udah ada surat sertifikat wakafnya, kenapa masih dibagi waris gitu. Tapi kan nawaitunya
beliau memang tidak mewakafkan, cuman menghindari dari kena PBB yang mencekik gitu. Boleh ya, Pak Ustadz ya. Ya, sebagai sebuah alibi jalan keluarnya yang mungkin pada saat itu kata beberapa lawyer, nggak apa-apa sih, atur aja gitu kan. Yang penting tidak ada keributan internal. Kan yang jadi masalah kan kalau ada keributan. Yang satu menggugat, yang lain menggugat. Nah, kita semua berada pada satu pihak. Iya, kita sepakat. Ini tanah tidak diwakafkan. Cuman sekedar biar nggak kena PBB, kita bikinin surat akte wakafnya gitu kan. Nah, kalau ditanya mana PBB-nya, ini tanah wakaf gitu, selesai. Tapi nanti kita akan teruskan. Toh juga jatuh-jatuhnya sebagai tempat pendidikan juga sih gitu ya. Nah, cuman statusnya aja jadi beda. Nah, kira-kira begitu antara suami dan istri. Ya, kalau suami bilang, wah saya menghindari ini, menghindari itu dan sebagainya, ini tanah saya kasih atas nama istri gitu. Nah, cuman kedua belah pihak tuh juga harus tahu ini beneran jadi 100% punya istri kah atau cuman pinjam nama doang. Nah, itu internal di antara mereka, cuman kepada calon-calon ahli waris harus diumumkan. Dideklar ya Pak Ustadz ya. Iya dong, wajib gitu. Kalaupun nggak ada tertulisnya juga tetap harus dibicarakan, diomongin. Ya, gitu. pertama dibicarakan dulu pastinya. Orangnya masih hidup, dua-duanya bicarakan. Terus yang bagusnya nanti gini, Pak, kalau bisa jangan cuma diomongin gini doang nih, kan kita nggak tahu umur kita masing-masing. Bisa nggak kita undang lawyer untuk notaris gitu untuk membuatkan berita acara gitu, biar lebih kuat kedudukan gitu. Oke Pak, iya baik. Terima kasih. Ya. Silakan, terima kasih Ustadz. Ini ada yang mau tanya, Henry. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Sarwat. Ya, halo. Ya. Pak, ini kasus di saya ya Pak. Mau tanya, anak perempuan semua. Nah, jadi kan kalau meninggal ada yang bukan anak yang menerima ya Pak. Nah, pemberian properti kepada anak semasa masih hidup, kalau kita sudah meninggal, apakah pemberian itu menjadi bagian yang dihitung lagi atau bagaimana Pak? Atau hanya sisanya saja yang di mana pihak luar dari bukan anak-anak itu juga yang mendapatkan hanya yang tersisa gitu. Kira-kira hukum syariahnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Jadi ada dua, ada hukum syariah dan hukum positif yang saya sebut dengan istilah KHI, Kompilasi Hukum Islam. Yeah. Kalau hukum syariahnya begitu sudah disebabkan, berarti ya sudah nggak ada hubungannya dengan dalam arti orang yang bukan anaknya itu ya sudah pemilik dan anaknya sudah jadi pemilik dan nggak ada hubungannya dengan urusan waris mewarisi. Makanya nanti kalau orang tuanya meninggal, harta yang dia masih punya itu yang dibagi waris. Sedangkan harta yang sudah dia hibahkan itu nggak ada hubungannya dengan waris. Artinya anak yang sudah dapat hibah ya dia tetap dapat lagi warisan, tapi dari harta yang lain, bukan dari yang sudah dihibahkan tuh dianggap sebagai warisan. Enggak. Orang dihibahin kenapa tiba-tiba dianggap jadi warisan? Nggak bisa begitu dong, ya kan? Karena dua tindakan hukum yang berbeda. Hibah adalah hibah, waris adalah waris, gitu. Itu hukum syariahnya begitu. Nah, hukum ininya, kompilasi hukum Islamnya ternyata itu bisa dianggap sebagai waris. Gitu. Kan kamu udah dapat hibah, minta waris, gitu loh. Nah, itu yang rancunya di situ. KHI itu hibah yang sudah diberikan kepada ahli waris bisa dianggap sebagai warisan. Nah, itu saya juga nggak paham. Kok bisa begitu ya? Dan bisa dicabut. Udah dihibahin nih, gitu. Terus orang tua meninggal. Nah, itu ahli waris yang lain yang nggak dapat hibah bisa menuntut ke pengadilan untuk membatalkan apa-apa yang sudah dihibahkan oleh orang tuanya sebelumnya. Dan itu zolim, gitu loh. Kenapa? Ya jadi nggak jelas kan orang dihibahin tiba-tiba bisa digugat gitu. Nah, KHI Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pada berantem gitu. Nah, itu yang saya dengan teman-teman di Rumah Fikih itu sedang mencoba membuat undang-undang hukum kewarisan Islam yang levelnya hukum ya. Undang-undang maksudnya bukan cuman kompilasi. Kompilasi itu kan cuma apa sih istilahnya, cuma instruksi presiden. Lemahnya di situ gitu. Termasuk tadi udah dihibahin tapi bisa digugat dan dihitung ulang sebagai waris. Itu nggak boleh sebenarnya. Ustadz, saya teruskan dikit ya. Katakanlah
ikut yang syariah tadi. Nah, apakah ada batasannya pemberian hadiah ini? Karena dikhawatirkan, katakanlah kalau hadiahnya itu katakanlah 90% gitu dari total harta yang dimiliki gitu. Nah, itu apakah ada bisa diinterpretasikan sebagai akal-akalan terhadap apa namanya itu aturan atau ya aturan yang ada gitu, yang ada di Al-Qur'an gitu. Atau sebetulnya sebaiknya ada batasannya gitu. Sekalipun ini bukan wasiat yang maksimum sepertiga ya. Jadi ekstrimnya katakanlah ya udah karena ini tiga-tiganya anak saya hibahkan 90%-nya gitu untuk anak-anak. Jadi yang tersisa itu jadi cuma 10% gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya adalah apakah ada batasan kewajaran pemberian hadiah kepada anak-anak yang kebetulan semua perempuan gitu. Karena agar yang di luar anak-anak ini juga tidak merasa bahwa kita ngakal-ngakalin. Atau gimana tuh kaitannya juga dengan niatan kita ya waktu membagi itu. Silakan Ustadz. Ya kalau mau dituduh sebagai akal-akalan nggak apa-apa, tuduh aja. Tapi secara logika hukum, orang yang masih hidup, kalau dia mau menghibahkan seluruh hartanya, kenapa jadi tidak boleh? Sebutkan ayat yang mana yang mengatakan tidak boleh, dan ayat yang mana yang mengatakan itu adalah akal-akalan. Kan dia yang punya. Dia mau kasih seluruh 100% hidupnya, dosanya apa, salahnya di mana? Coba, di mana salahnya? Orang dia masih punya 100%, dia masih hidup. Saya punya harta, saya hibahkan, saya wakafkan harta saya 100%, bukan wasiat ya, hibah. Dalil ayat yang mana yang menyebutkan tidak boleh? Batas kewajaran, kalau dibilang kewajaran, atas dasar logika kewajaran yang manakah yang mengatakan itu tidak boleh? Orangnya masih hidup, itu kan dia punya 100% hak sepenuhnya. Nah, sedangkan ahli waris itu baru bisa dianggap sebagai ahli waris kalau dia sudah meninggal almarhumnya. Orang almarhumnya masih hidup, kan bisa jadi yang dianggap mau meninggal nggak meninggal, dan yang ngarepin harta itu yang meninggal duluan. Kenapa tiba-tiba dia merasa dia lebih berhak gitu? Dari mana? Apa yang mau dibela dari haknya orang yang jadi ahli waris saja belum jadi ahli waris kok tiba-tiba dibela haknya? Hak apa gitu? Kan bisa Allah panjangkan umurnya si orang tua dan si orang lain yang itu Allah matikan dia sekarang mau apa? Kan nggak bisa mendahului, ya kan? Nah, ketika orang masih hidup dan dia punya, dia mau apain kayak gitu? Apa yang harus dilindungi dari orang lain? Gitu. Nah, pertanyaannya bisa saya balik. Apa dan hadis yang mana yang istilahnya melindungi hak-hak calon ahli waris? Emang dia bakal jadi ahli waris kan belum tentu. Kalau dia mati sekarang mau apa? Ya nggak? Iya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Andi. Ini sebelum Sariman yang tadi raise hand, mungkin ada yang terlewatkan. Teh Dian. Dian ya. Silakan, Dian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya sudah diinikan oleh Kang Henry bagaimana hukum waris untuk yang ahli warisnya hanya anak perempuan saja. Jadi berapa bagian untuk anak-anak ahli waris dan ada lagi keluarga dari pihak suami ya Pak Ustadz yang dapat ahli waris itu. Itu mohon kejelasan. Kalau ada orang nggak punya anak laki-laki, maka anaknya itu kalau cuma satu perempuan doang, dapat setengah dari seluruh harta yang dia punya. Misalnya almarhum punya 2 miliar, anak perempuannya dapat 1 miliar. Sisanya kemana? Pasti ke almarhum. Laki-laki dan perempuan itu seolah-olah mereka adalah asobah. Mereka adalah asobah, seolah-olah mereka tuh kayak anak laki dan anak perempuan. Jadi ambil dulu setengah buat anak perempuannya, sisanya yang setengah lagi yang 1M itu dibagi rata kepada kakak dan adiknya, dibedakan nilainya. Kalau dia laki dianggap 2 orang perempuan. Misalnya ada 1 saudara perempuan ada 1, yaitu dibagi 3. Misalnya sisanya itu dibagi 3, 2 buat laki perempuan. Tapi kalau anak perempuannya ada 2 atau 3 dan sebagainya, mereka itu yang perempuan semua itu mengambil 2/3. Sisanya kan 3. Nah, 1/3 itu yang dibagi kepada saudara-saudarinya almarhum gitu. Kalau masih ada istrinya, Pak? Ya istrinya, kalau di sini saya ambil 1/8 dulu. Kan istri
Ya, kalau soalnya ada istri, ya, anak-anak perempuan itu ngambil 2/3. Berarti kan ada sisa kan? Ya, kan bisa dihitung tuh, kalau 1 dikurang 1/8 plus 2/3 itu sisanya berapa lah bilangan pecahan itu kan? Itu yang dibagi rata kepada kepada kakak dan adiknya almarhum. Jumlahnya berapa di total? Yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dianggap 1 gitu. Oke. Oke, makasih Ustaz. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. Dian. Ya, udah jelas, sudah mulai panas juga nih Ustaz. Seru. Sariman tadi ada raise hand, silakan. Sariman. Ya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung pertanyaan yang dari Kang Farid tadi ya, terkait yang pertama itu masalah nafkah tadi. Kita memberikan nafkah ke keluarga itu ya. Jadi dan karena mungkin ada sisa dari hasil nafkah tersebut itu disimpan. Itu apakah menjadi hak dari si istri gitu ya, atau seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ini terkait sama wasiat. Ada wasiat bahwa harta ini tidak boleh dijadikan investasi. Nah, ketika orang tua tersebut yang memberikan wasiat tersebut meninggal, ini kan sudah menjadi sebenarnya bagian dari yang harta yang diwarisi. Apakah kita tetap menjalankan yang disampaikan di wasiat tersebut, atau kita bisa mengubah wasiat tersebut dengan melaksanakan pembagian waris, Pak Ustadz? Mungkin 2 itu, Pak. Nah, yang tadi saya lupa tadi, jadi belum sempat dijawab, udah kasih soal lagi. Yang pertama apa tadi, Pak? Yang masalah nafkah, Pak. Nafkah kan kewajiban suami gitu ya, memberikan nafkah untuk keluarga ya. Kemudian itu ada sisa uang yang mungkin terakumulasi jadi besar gitu, dan itu apakah menjadi miliknya si istri gitu ya, atau milik keluarga gitu ya. Kalau milik keluarga menjadi bagian yang diwariskan, atau itu jadi milik istri ya, ketika istri meninggal baru dibagikan. Tapi kalau suami meninggal ya itu tidak bagian dari warisan, seperti itu Pak. Apa seperti itu Pak? Jadi gini, kita kembali dulu ke ilmu fikihnya tentang apa itu nafkah ya. Nafkah dengan mahar itu sama, yaitu pemberian harta dari suami kepada istri. Namanya diberi berarti sudah hak istri. Artinya itu diberikan kepada istri sebagai nafkah atau juga sebagai mahar, ya sudah berarti itu milik istri gitu loh, ya kan? Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya hukum nafkah dan mahar itu kewajiban suami pada istri. Tapi sifatnya tergantung istrinya mau dikasih apa enggak. Kalau istrinya bilang nggak usah dikasih mahar, alat sholat aja, ya udah berarti nggak usah pakai mahar. Nggak usah pakai nafkah, yang penting kita bisa makan bareng, hidup bareng, ya berarti nggak dikasih nafkah itu sebenarnya. Yang penting istri cuma nebeng uang itu sama dikasih tugas tolong bagi-bagi duit sebagai kasir, juru bayar gitu. Nah sebenarnya kalau kita jujur ya, pola sebenarnya tidak mengangkat pada istri, gitu. Karena kebanyakan istri berfungsi sebagai juru bayar doang. Jadi suami menyerahkan urusan keuangan keluarga, gitu kan? Nah, kepada istri atur sana sini, sisa nggak ada sisa, ya biasanya sih itu bukan di milik istri juga, ujung-ujungnya tabungan keluarga. Kalau bilang tabungan keluarga, tabungannya suami juga, kan tabungannya istri juga. Artinya tidak dimiliki secara eksklusif. Nah, sementara kalau nafkah dalam arti yang sesungguhnya itu adalah harta eksklusif yang pemberian suami kepada istri, dan itu nggak bisa diganggu-gugat sebenarnya aslinya gitu loh. Nah, tapi berhubung kewajiban sifatnya dinamis, dalam arti ya kalau nggak perjanjian di awal kan nggak ngasih nafkah nggak apa-apa. Maksudnya nggak ngasih nafkah, nggak ngasih pemberian yang betul-betul eksklusif jadi milik istri, nggak spesifik disebutkan kayak gitu kan nggak apa-apa gitu kan. Nah jadi ya kalau ditanya terus nanti kalau ada belanja keluarga yang ada sisa jadi tentu di istri atau milik suami, tergantung di awalnya dari kedua belah pihak gitu kan. Nah kalau enggak juga suami masih ada, coba dipastikan aja, Mas suamiku ini tiap bulan belanja ini ada spare sisa itu kira-kira 2 juta, bisa jadi milik saya pribadi nggak?
Kalau kata suaminya, nggak bisa, itu milik keluarga. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti itu bukan nafkah buat istri ya. Istri cuma jadi 1.000 doang, cuma jadi juru bayar doang, gitu istilahnya. Nah, berarti bukan nafkah itu sebenarnya. Ini mohon maaf nih, faktanya begitu. Nah, kalau orang Arab tadi kan enggak. Dia kalau ngasih mahar betulan, kalau ngasih nafkah betulan. Di luar dari yang buat istri, itu ada yang untuk belanja keluarga, itu nggak disebut sebagai di kita itu belanja keluarga dibilang nafkah gitu, padahal bukan. Belanja keluarga ya belanja keluarga, nggak ada urusan dengan nafkah istri gitu. Cuman untungnya kita tinggal di Indonesia, istri nggak ada yang nuntut. Ini mumpung ibu-ibu nggak paham, kita bilang gitu, soalnya dia tahu dia nuntut gitu kan. Tapi kalau santai aja, kita ngomong kayak gitu di depan istri-istri kita juga nggak akan nuntut gitu. Soalnya bukan apa-apa, saya sering ngisi pengajian ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu ini semua nggak ada yang dikasih nafkahnya, padahal nggak percaya loh gitu. Saya bilang, ibu punya hak loh untuk mengatakan begitu, padahal nggak percaya juga. Halo, angin surga, nggak mungkin sampai kita ngasih kita nafkah. Nah, iya, udah tahu sih sebenarnya gitu. Tapi ya, apa buat, begitulah falsafah bangsa itu. Istri itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Gitu. Oke. Yang kedua Pak Ustaz. Oh ya, silakan. Yang wasiat tadi ya. Saya lupa lagi apa lagi. Ada wasiat, ada pernyataan wasiat yang tertulis itu ada properti dan ini tidak boleh ini dijadikan investasi. Nah, setelah orang tua tersebut meninggal, ini yang wasiat tadi ini masih kita tetap jalankan atau itu kita lakukan pembagian sesuai dengan warisan? Ntar dulu Pak, saya nggak paham. Wasiat tidak boleh apa? Tidak boleh. Nggak, gini, jadi ini ada wasiat waktu orang tua masih hidup. Ada menulis wasiat, katanya seperti itu ya. Wasiat bahwa properti ini jangan dijual, ini tetap dijadikan sebagai inilah investasi. Nah, setelah saya potong dulu. Di investasi milik siapa? Halo, investasi dari keluarga. Ya enggak, saya tanya, milik siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Ya. Kan jadi investasi keluarga. Keluarga itu kan orang gitu kan? Ya. Apakah sebuah institusi, sebuah yayasan gitu? Tidak pribadi. Pribadi dong. Siapa? Ya. Si orang tua tadi? Enggak. Orang tuanya kan mati. Sebelum meninggal membuat wasiat tersebut. Oke. Jadi setelah meninggal, itu wasiat itu masih tetap berfungsi atau kita eksekusi sebagai bagian warisan? Bapak nanti tanggung jawab yang persepsi ya. Itu masih hidup, dia mewasiatkan harta, ya kan? Ya. Wasiat itu kan berarti yang namanya harta kan diberikan kepada pihak gitu loh. Pertanyaannya kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Atau kepada siapa diberikannya? Kepada ahli warisnya. Enggak boleh. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Dalam hukum Islam, tidak boleh berwasiat kepada calon ahli waris sendiri. Dari awal bikin keliru, nggak bisa dibenarkan dalam agama Islam, gitu, ya kan? Nah, kalaupun dia berpesan jangan dijual, jangan apa dan sebagainya, terus wasiat itu atau katakanlah apa sih usaha ya PT gitu atau apa gitu kan, atau rumah atau apa gitu, terus yang punya itu siapa? Ahli waris atau gimana? Nah, ini kan rancunya kan di situ ya. Jadi mungkin maksudnya orang tua itu bingung. Nanti kalau ada, biar keluarga tuh punya aset bersama, gitu misalnya, gitu kan. Nah, sebenarnya itu cuman dia dibahas aja. Gini, sebenarnya itu bukan wasiat. Itu adalah hibah dalam bentuk wakaf, wakaf ahli, wakaf keluar. Kayak jadi keluarga saya, kakek saya punya bidang nempel di halamannya Kuningan City, itu ada sniper, itu wakaf, namanya wakaf kuburan. Kalau ada antara keluarga kita yang butuh kuburan, nah dikuburin di situ.
gitu. Itu tidak dimiliki oleh siapapun di antara kita karena statusnya wakaf. Tapi wakafnya bukan wakaf umum, nggak kayak masjid kan siapa aja boleh sholat di situ gitu kan. Ini wakaf ahli, wakaf keluarga. Yang ngelola pasti keluarga kita, tapi dimiliki secara individual. Tapi ini milik Allah sebenarnya. Secara milik Allah karena wakaf kan. Tapi secara pengelolaan karena ini milik keluarga, yang ngurus keluarga, yang boleh dikuburkan itu hanya itu contoh aja. Nah kalau bentuknya adalah rumah, usaha, apa PT dan sebagainya. Kalau emang maksud itu sebenarnya harusnya dia bilang ini adalah wakaf ahli. Tidak dibagi waris, ya kan? Tidak dimiliki secara individu, tapi keluarganya kalau butuh di situ bisa gitu. Itu wakaf keluarga harusnya. Bukan wasiat. Gitu. Bukan wasiat. Lawyernya ngerti itu. Lawyernya harus belajar ilmu hukum waris yang benar itu. Kalau lawyer bikin kayak gitu, ngawur aja. Enggak begitu. Itu namanya wakaf keluarga. Jatuhnya jadi wakaf. Kayak orang-orang Minang ya, orang Padang. Iya. Itu namanya pusako. Pusako itu bukan diwariskan, bukan diwasiatkan, itu jadi milik keluarga, sawah ladang pusako itu. Nah, itu bukan milik individu ya, tapi dikelola oleh biasanya sih yang jadi pengelolanya yang perempuan, dari anak perempuan gitu. Karena kalau yang laki kan pada buka warung Padang tuh di Jakarta di mana itu pada pergi gitu. Nah, yang tinggal di kampung halaman kan biasanya yang perempuan. Nah, itu mereka ngelola. Mereka bukan ahli waris, dalam arti mereka bukan pemilik gitu ya. Tapi itu memang wakaf milik keluarga bersama-sama. Siapa saja yang butuh dan sebagainya, kan ada aturan mainnya, silakan manfaat dari harta bersama itu. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini sudah azan. Kira-kira kita tutup jam 15 ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman untuk mengakhiri session ini. Gimana? Ada? Enggis ya? Fauzi ya. Enggis ya, silakan Gis. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan yang mengenai pembagian yang ini untuk suami dan ini untuk istri gitu ya, harta itu. Mungkin itu juga berguna kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya perceraian gitu ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kan suka yang itu dikuasai atau pihak perempuan atau dikuasai pihak suami terus yang saling menelantarkan gitu. Mungkin itu juga sebagai jalan keluar ya untuk kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Betul sekali Bu. Iya. Jadi kalau di negara kayak di Mesir ya contohnya, suami itu kalau mau kawin lagi agak susah Bu. Ya, kenapa? Karena semua wanita tidak mau dinikahi kalau nggak dikasih mahar berupa rumah dan isinya. Itu milik istri gitu. Jadi ya boleh sih kalau mau lagi, tapi di rumah dulu ya. Rumah yang kedua gitu, yang siap buat jadi mahar gitu kan. Nah, padahal dia udah punya rumah waktu dulu lulus kuliah usia 20. Dia kerja tuh, nggak kawin-kawin tuh orang Mesir tuh kawinnya kalau 4 tahun setelah udah punya rumah, 20 tahun kerja keras banding pulang, dia punya rumah rumah buat istrinya gitu. Nah kalau dia mau nikah lagi, kerja lagi 20 tahun lagi kan, usia 60 gitu kan misalnya. Makanya itu jarang orang Mesir tuh poligami. Kenapa? Karena mahar yang berupa rumah itu jadi kayak ngunci gitu loh. Nggak bisa sembarangan lu main kawin-kawin aja, harus punya rumah dulu baru bisa gitu loh. Nah, sehingga dari awal istri itu sudah langsung punya modal gede banget itu, ya kan? Kalau di kita kan ya, semua ustadz tuh sepakat dalam bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya gitu. Makanya orang Arab pada kesini, pada ke Puncak, Bogor, ke Cianjur, ke segala murah banget gitu loh ya, diobral gitu. Karena cuma modal 15 juta nikah gitu kan. Nah di Saudinya sendiri tuh di Mesir sendiri mana bisa nikah modal 15 juta gitu doang, nggak bisa. Rumah cuma dapat resepnya doang itu kan. Kalau mau ya dia punya duit 1 miliar 2 miliar berumah, nah itu buat mahar gitu. Jadi ya kalaupun nanti misalnya ada kau gitu kan, suami mikir-mikir loh nyari istrinya itu, wah hilang dong rumah gua, jadi luntang-lantung lagi berarti kan. Nah gitu, makanya kasus kawin cerai itu jadi jarang di sana. Kenapa? Karena menceraikan istri sama aja dengan rumah gitu. Kalau di kita kan enggak, cerai aja, kawin cerai gitu kan. Nah, di sana tuh agak sedikit lebih terjaga karena disebut dari keluarga itu kan misak pendelita, ikatan yang sangat kuat. Apa?
ini 2 miliar nih harga rumah nih, bisa nggak saya training bini saya, tar dulu hilang duit gue nih. Bisa nggak punya rumah, bisa homeless nih kalau menceraikan istri, karena rumah jadi milik istri gitu, di sana. Nah di kita memang ya tadi masalah bangsa kita memang agak unik di situ ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Enggis. Ini sudah jam 3. Kira-kira kita tutup saja Pak. Mau satu lagi? Sudah, kita tutup saja. Ustadz, Ya. sudah jam 3 Ustadz. Ya. Jadi sudah azan asar juga. Azan asar udah lewat. Ya, ini Ya. baru. Jadi kita tutup tausiahnya. Sangat bergairah nih semua teman-teman bahwa melek fikih waris ternyata begitu jelimet. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit kira-kira buku atau apa yang bisa kita baca Ustadz, bisa di chat atau nanti kirim WA, kita sampaikan ke teman-teman untuk bisa membaca buku tersebut sebagai bahan. Nah itu ada buku. Jadi ini buku ya, tulisannya dari seri Fikih Kehidupan Mawaris. Angka 15 itu maksudnya ini buku nomor 15. Sebenarnya buku ini ada 18 jilid gitu. Dari mulai Muqaddimah, Toharo, Sholat, Puasa, Zakat, Haji, 18 totalnya. Nah yang nomor 15 ini itu waris gitu, nomor 15. Ini bukunya kira-kira tebalnya 324 halaman. 324 halaman. Bapak Ibu bisa pesan secara online gitu ya, maksudnya secara ini pun nggak dijual di buku atau media. Ini biasanya saya pakai buat pengajian memang. Nah, totalnya ada di sini nih. Bapak Ibu sekalian aja pesennya. Ya, belum. Kolektif aja Mas Uji. Ini bandwidth-nya Ustadz lagi kurang bagus. Mungkin nanti saya akan coba minta Ustadz. Ini bukunya nih. Gimana, ada Ustadz? 18 jilid nih. Ya. Tapi bisa dibeli per jilid, bisa dipesan per jilid gitu. Nanti saya kasih nomornya, kalau memang mau kolektif bisa ya, nanti jadi bisa dikirim ke alamat masing-masing atau di drop ke satu titik terserah. Yes. Saya juga lupa nih berapa harganya gitu ya. Tapi ntar coba saya cek lagi gitu. Nanti kalau mau nanti saya kontak-kontakan aja Mas. Ini buku yang saya tulis sendiri sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Arab yang diterjemahkan gitu, enggak. Dengan mengangkat kasus-kasus yang memang realistis di tengah kita gitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz, ini sudah waktunya. Mungkin suatu saat nanti kita akan sambung lagi di judul yang lain atau mungkin di judul yang sama dengan jilid 2 gitu Ustadz. Iya. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau sambil kalau mau nih sebenarnya tadi yang saya tawarkan. Jadi kita bikin semacam kayak ya short course lah gitu, pelatihan singkat dari pagi sampai asar kayak gini. Ini kan kita dari zuhur doang. Mungkin dari pagi lah, dari jam 8 sampai zuhur kita potong makan, lalu ba'da zuhur kita sampai asar gitu tuh untuk kita bisa tadi yang ngitung detil-detilnya, karena kan tadi ada 22 pihak tuh. Nah, itu kayaknya kalau mau tuh kita bikin pelatihan sehari aja gitu. Menggantikan yang 1 semester. Oh gitu. Kapan waktu, kalau ada waktu silahkan gitu. Ya, terima kasih Ustadz, kita notit untuk itu, kita sampaikan. Dan kita sudah sampai ke acara dua sebelum terakhir, ini ada satu lagi yang terakhir penutupnya. Dan ini acara kita berdoa Ustadz untuk kita pada masa purna ini TB80. Ustadz yang memimpin doa untuk kita semua. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Semoga kita bermohon pada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang prima, yang mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah juga memberikan petunjuk dan hidayah serta bimbingannya
kepada keluarga kita, pada anak turunan kita, agar menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang bertakwa pada Allah, ya, yang nurut kepada kedua orang tuanya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita semua ini diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, melaksanakan perintah dan kewajibannya, dan Allah berikan juga kepada kita penjagaan agar kita tidak mudah goyah dalam menjalankan agama. Semoga semua yang pernah kita lakukan yang baik-baik itu Allah catat dan Allah limpahkan, lipat gandakan pahalanya. Dan kalaupun kita pernah melakukan hal-hal yang keliru, yang salah, yang dosa, dan yang maksiat, semoga Allah hapus aja dari semua catatan amal buruk kita. Semoga pada akhirnya nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.